Bab 531. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Lord Richard, kelas literasi berjalan dengan baik. Sebagian besar penduduk sekarang dapat membaca lebih dari 300 kata dan dapat membaca pengumuman sederhana. Kami akan secara bertahap menyesuaikan kedalaman pengetahuan pada langkah berikutnya. Konferensi berbagai departemen telah disesuaikan berkali-kali dan sekarang sangat cocok untuk situasi terkini di Twilight City. Kami telah menerapkan ide kami sebelumnya untuk mengintegrasikan pengetahuan setiap industri ke dalam sebuah buku. Seiring dengan meningkatnya angka literasi, proyek ini semakin cepat. Kami memperkirakan revisi buku-buku pertama dalam 2 bulan. Buku-buku profesional ini adalah pengalaman yang dikumpulkan oleh para veteran di industri terkait selama periode yang panjang. Ada juga banyak rahasia eksklusif, yang akan sangat membantu para magang pemula. Tanda seru. Juga, departemen pemerintah yang Anda minta saya bangun telah didirikan. Kami membaginya menjadi 5 departemen, Kementerian Kehidupan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Persenjataan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Semua orang di Twilight City bekerja di 5 departemen ini. Daftar manajer untuk 5 departemen telah disortir. Anda perlu menunjuk mereka. Butler Karu menjelaskan situasi di Twilight City secara terperinci. Richard mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia akan bertanya apakah dia memiliki keraguan. Meskipun dia baru pergi selama setengah bulan, perubahan di Twilight City tidaklah kecil. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencerna semua informasi. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini sulit bagi Anda. Saya akan menyelenggarakan upacara pengangkatan besok. Saya akan menunjuk manajer dari beberapa departemen sekaligus. Untuk urusan pemerintahan lainnya, ikuti saja rencana yang telah ditetapkan. Laporkan kepada saya jika Anda tidak dapat mengambil keputusan. Richard mengganti topik pembicaraan. Vale sudah bertanggung jawab atas asosiasi pedagang valet yang baru didirikan di kota Solan. Anda perlu mempercepat statistik spesialisasi dunia bawah dan melaporkan berita kepadanya. Kamar dagang saat ini adalah satu-satunya jendela ke dunia luar Twilight City. Kamar dagang akan memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang. Anda harus segera membantu Vale dengan apapun yang dia butuhkan. Butler Karu tampak serius. Baik, tuanku. Dia benar-benar memahami rencana asosiasi pedagang. Itulah sebabnya dia mengirim Vale, yang sudah seperti muridnya. Richard tidak banyak bicara. Kepercayaannya pada Karu tinggi. Karu tidak pernah membuat kesalahan sejak dia menunjuknya, meskipun dia sudah tua dan lemah. Kamu bisa turun dulu. Aku akan pergi ke bengkel pandai besi. Richard menghabiskan tehnya saat Karu pergi dan mengikutinya keluar dari rumah bangsawan, langsung menuju bengkel pandai besi. Para penjaga mumi yang menjaga pintu membungkuk dengan rendah hati saat melihat Richard. Semua pasukan yang direkrut dari sarang akan setia kepada bangsawan yang merekrut mereka saat bangsawan itu masih hidup. Terlebih lagi bagi mumi yang seperti mayat hidup. Richard menempatkan pasukan di beberapa departemen penting untuk mencegah kecelakaan saat Twilight City berkembang dan memiliki lebih banyak prajurit. Murid yang tergesa-gesa itu langsung membungkuk karena terkejut saat memasuki bengkel pandai besi. Ruangan itu langsung menjadi ramai. Richard mengangguk sambil tersenyum dan naik ke lantai 2. Richard melihat Adele begitu dia menaiki tangga. Ada beberapa tanda hitam di wajahnya. Dia memegang palu tembaga bergagang panjang yang lebih tinggi darinya dan bersiap untuk menempa. Gadis itu tanpa sadar, menoleh. Matanya melengkung menjadi bulan sabit saat melihat Richard. Kegembiraan menyelimuti matanya dari atas ke bawah. Lord Richard, Anda kembali. Richard melihat harta karun Twilight City dan terkekeh. Surat ayahmu sudah sampai. Ini balasan ayahmu. Sambil berbicara, dia mengambil sepucuk surat dari ruang sistem dan menyerahkannya kepada gadis itu. Sebelumnya, ketika dia tahu bahwa Richard akan pergi ke kota Solan, Andel telah menulis surat kepadanya terlebih dahulu. Kali ini, ketika dia pergi, dia meminta Onik untuk mengirimkannya kepadanya. Adele menerimanya dengan gembira dan merobek amplop di depannya untuk membacanya dengan saksama. Dia menatap Richard sambil tersenyum setelah sekilas pandang. Tuanku, ayah menyuruhku bekerja keras untuk Twilight City. Richard memikirkan bagaimana dia telah menggantung ayah Adele dan memukulinya. Dan bagaimana gadis itu memintanya untuk menghukumnya lebih keras. Dia tidak bisa menahan senyum. Pria itu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Richard mulai berbicara tentang bisnis setelah mereka mengobrol sebentar. Adele, apakah kamu membuat kemajuan dalam penelitianmu sebelumnya tentang peningkatan potensi militer? Richard memperoleh beberapa harta karun terbaik dari ruang bawah tanah terakhir kali kristal gelap yang dapat meningkatkan potensi hidup seseorang. Ini termasuk batu permata penguat yang dapat meningkatkan keterampilan bawahan hingga melampaui peringkat A. Yang lainnya adalah batu permata fusi yang dapat menggabungkan dua pasukan menjadi satu. Yang lainnya adalah batu permata spiritual yang dapat meningkatkan potensi prajurit. Dia telah menggunakan sebagian besar kristal gelap pada Alvis dan satu batu permata penguat pada pandai besi berlengan satu sam. Saat ini, tersisa dua. Kristal fusi dan batu permata psionik telah menggabungkan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati dan gargoyle gelap dan melahirkan patung batu orang mati. Dua yang tersisa, Richard memperoleh 14 batu permata psionik dan memberikan 5 kepada Adele. Namun, dia belum melihat hasil dari penelitiannya. Mata Adele langsung berbinar saat mendengar ini. Dia berkata dengan gembira, "Lord Richard, saya terinspirasi oleh penelitian Sam tentang teknologi serangan, jadi saya mencoba cara lain untuk meningkatkan diri. Patung batu orang mati memiliki potensi yang sangat tinggi. Terlalu boros untuk memperkuatnya hanya dengan batu permata psionik. Dengan menggunakan metode baru ini, saya dapat membuat patung batu orang mati menjadi lebih kuat. Manfaat yang bisa kita tuai akan tak terlukiskan jika usaha itu berhasil. Untuk hal-hal spesifiknya, aku berencana untuk." Richard cukup tertarik pada awalnya. Namun ketika mendengar ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan gadis itu yang semakin bersemangat. Gadis ini keras kepala tentang penelitian ilmiah. Dia hanya tergila-gila pada studi favoritnya. Tanda seru, tidak perlu terlalu detail, lakukan saja, aku sangat percaya padamu. Jika kamu membutuhkan sumber daya, kamu bisa bertanya pada Karu. Sekarang setelah kita menaklukkan dunia bawah, kita tidak lagi kekurangan sumber daya seperti sebelumnya. Senyum Adele semakin lebar. Dukungan tanpa syarat Richard untuknya sejak awal juga merupakan alasan penting mengapa dia begitu berkomitmen untuk bekerja di Twilight City. Itu sepadan. Ketika Adele kembali bekerja, Richard pergi menemui Sam. Pandai besi berlengan satu, yang sudah memiliki bengkel di toko pandai besi, sangat senang melihat Richard. Richard menyemangatinya. Dia memikirkan persyaratan leveling Twilight City. Saat ini, Twilight City masih merupakan kota kecil. Seseorang harus memenuhi 3 persyaratan populasi, tingkat bangunan, dan teknologi untuk melakukan peningkatan. Sam telah memenuhi 2 persyaratan pertama. Sebelumnya, ia terjebak dengan teknologi canggih. Ia kini telah mengembangkan teknologi prajurit kalajengking ke tingkat lanjutan. Ia bahkan bersiap untuk meningkatkannya ke tingkat khusus. Itu benar-benar memenuhi persyaratan peningkatan level. Antisipasi muncul di hatinya ketika ia memikirkan hal ini. Sudah setengah tahun sejak ia datang ke era cemerlang. Dan ia akhirnya bisa naik level ke kota tengah. Richard meninggalkan toko pandai besi tanpa ragu-ragu dan kembali ke rumah bangsawan. Ia menukar semua orang dan mulai naik level. Sebuah konvoi di kota Solan dengan lambang bunga ekor Phoenix perlahan bergerak ke gerbang kota. Para prajurit yang menjaga kota sama sekali tidak menghentikan konvoi itu dan langsung membiarkannya lewat. Para pejalan kaki di sepanjang jalan juga memandang konvoi itu dengan kagum. Di hati sebagian besar penduduk kota Solan, kamar dagang bunga ekor Phoenix menikmati status yang sangat tinggi. Tidak hanya menjadi kamar dagang terbesar di tepi gurun kematian, tetapi juga telah melindungi kota Solan beberapa kali. Kota Solan mungkin sudah lama tidak ada lagi jika bukan karena kamar dagang bunga ekor Phoenix. Pengendali raksasa ini melihat ke jalan melalui kaca. Keseriusan menyelimuti wajahnya yang cantik dan tanpa celah. Temperamennya yang anggun dan elegan sekarang sedingin pisau. Matanya yang dalam bisa memberi orang tekanan yang mengerikan. Tidak ada yang berani memiliki pikiran untuk menghujat di depan aura superiornya bahkan dengan kecantikannya yang tak tertandingi. Gadis muda, beberapa hal baik masih ada di Red Dragon General Store. Ambil semuanya nanti, masa depan Crimson Moon terletak di pundakmu. Peim adalah lelaki tua yang memburu naga merah kuno. Dia memiliki artefak ilahi tingkat tinggi, Wishing Scale, dan hidup selama 10 tahun setelah dia kehilangan hatinya. Pada saat ini, dia setengah berbaring di selimut lembut kereta. Dia menatap Windsor dengan sakit hati. Di masa lalu, ayahmu dan aku berharap kamu bisa menjadi gadis yang bahagia,
seperti gadis kecil Christy itu. Setelah itu, kamu dipaksa untuk mengendalikan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kamu menghabiskan banyak upaya dan menjadi presidennya, yang ditakuti oleh orang-orang biasa. Sekarang, kamu harus memikul Crimson Moon. Semua ini tidak akan terjadi jika kita bisa kembali ke masa lalu. Windsor, kamu seharusnya riang. Jantung Windsor berdebar kencang. Dia menoleh untuk melihat Payne. Dia seperti lilin di angin yang hidupnya bisa padam kapan saja. Matanya tiba-tiba menyala. Dia menahan rasa sakit di hatinya dan berkata perlahan, "Guru, aku tidak menyesali semua ini. Ayahku mengharapkan aku untuk mengambil alih kamar dagang bunga ekor Phoenix. Aku tidak bisa mengecewakannya. Kamar dagang bunga ekor Phoenix saat ini telah tumbuh ke ketinggian yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Itu keinginanmu untuk mengendalikan bulan merah. Aku tidak akan mengecewakanmu." Payne menatap Windsor. Dia keras kepala seperti anak kecil, dan hatinya semakin sakit. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kepribadian Windsor yang keras kepala membuatnya tidak dapat mengatakan apapun. Ribuan kata hanya bisa berubah menjadi desahan panjang. Windsor menekan emosinya dan berbicara lagi. "Guru, bulan merah pada akhirnya akan gemetar dan menakuti para dewa palsu itu. Mereka tidak layak menguasai dunia ini." Payne menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah meragukan iman kita, tetapi aku masih khawatir tentangmu. Awalnya aku ingin melihatmu menikah dan melahirkan anak yang lucu. Aku ingin menggendong bayi di lenganku dan menangis. Tetapi sekarang, aku tidak bisa melihat bayi lagi." Windsor merasakan benjolan di tenggorokannya. Suaranya bergetar. "Kita masih punya waktu. Aku akan memberikan misi kepada semua penguasa daratan Grace saat aku kembali. Seseorang dapat menyelesaikannya." Payne menunjukkan ekspresi tenang. "Aku lebih tahu daripada apa yang dapat dilakukan oleh para penguasa daratan Grace itu. Satu-satunya harapan sekarang adalah bajingan Richard itu." Payne sudah lama tidak peduli dengan kematian setelah kehilangan hatinya 10 tahun yang lalu. Mungkin, dia akan memilih untuk tidur selamanya jika bukan karena Crimson Moon dan Windsor. Richard, sebuah gambaran dari sosok yang menakjubkan itu memenuhi pikiran Windsor ketika dia mendengar nama itu, Richard. Bisakah pihak lain melakukannya? Dia sedikit mempercayainya bahkan jika dia adalah King Qiu. Tidak peduli apapun situasinya, tuan-tuan daratan yang terhormat, makhluk-makhluk yang tidak patuh hukum itu adalah orang-orang yang perlu kita rekrut. Itu tidak boleh dibatasi pada kelompok tertentu jika Crimson Moon ingin berkembang. Semua kelas dan ras harus mengakui mereka. Jangan marah meskipun Richard gagal menyelesaikan misi. Dia layak direkrut. Windsor terdiam dan tidak berbicara lagi. Konvoi memasuki kamar dagang bunga ekor Phoenix setelah mereka melewati jalan yang panjang. Windsor melihat sosok Christy yang lincah ketika dia keluar dari mobil. Tanda seru, "Kakak Windsor." Christy berjalan cepat dengan senyum di matanya. "Bagaimana? Aku cepat kali ini, kan? Aku tahu ketika kamu memasuki kota, jadi aku datang untuk menunggumu." Christy melihat Payne perlahan turun dari kereta ketika dia selesai berbicara. Ekspresinya yang bersemangat langsung membeku, dan ketakutan menyelimuti matanya. "Guru Payne." Payne melotot ke arah Christy. "Kamu sangat bebas. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumah penelitian susunan sihir yang aku berikan bulan lalu?" Wajah Christy pahit, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Windsor mengusap rambut gadis itu dan tersenyum. "Ayo masuk." Gadis itu menghela napas lega. "Guru Payne, biar aku membantumu." Payne mengabaikan gadis kecil itu. Sebuah kursi roda mekanik muncul di hadapannya dengan lambaian tangannya. Dia duduk dengan nyaman di atasnya. Christy menggaruk kepalanya dengan canggung. Windsor tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Suasana hatinya yang sebelumnya tertekan terasa jauh lebih baik. Keduanya berjalan di belakang, dengan Payne di depan. Christy tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan semua yang telah terjadi di kota Solan setelah beberapa saat di antara mereka. Tentu saja, Richard adalah orang yang paling banyak membicarakannya. Windsor sangat menyadari keramahan dalam kata-katanya dan tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Tuan itu memiliki pesona yang luar biasa. Putri tertua dari Adipati Agung, Rebecca, memberikan istana kepadanya. Gadis kecil ini, Christy, juga sangat menghormatinya. Apakah Tuan Richard itu menawan? Bisakah dia membuat putri kecil kota Solan membicarakannya sepanjang waktu? Kata Christy dengan acuh tak acuh.
Aku berteman baik dengan Tuan Richard. Dia bahkan mempercayakanku untuk memimpin kamar dagang asosiasi pedagang valet yang baru didirikan. Windsor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan ini sudah mengkhianatimu, tetapi kau masih begitu sombong. Bukankah dia akan mendapat untung jika pihak lain mempercayakanmu pada kamar dagang? Christie tidak bisa meyakinkan mereka. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik dengan ekspresi misterius. Saudari Windsor, kau tidak tahu, tetapi Tuan Richard menangkap klon Dewa Kobold di reruntuhan kuno beberapa hari yang lalu. Klon itu memiliki secercah jiwa Dewa Kobold. Lord Richard juga meminta bantuanku untuk menemukan organisasi bernama Crimson Moon. Dia mengatakan bahwa organisasi ini dapat membunuh dewa. Berkepala anjing, Pim tiba-tiba berbalik. Kata-katanya mengejutkan Windsor tanggal 15 Oktober siang. Richard memperhatikan pasir kuning di depannya berangsur-angsur menghilang sementara dia berdiri di depan rumah bangsawan. Itu memperlihatkan bangunan yang megah. Dia dalam suasana hati yang baik. Akhirnya, Richard naik level. Tanda seru. Ding gelombang sistem telah meningkatkan Twilight City level 3 kota berukuran sedang. 50 slot telah memperluas rumah bangsawan. 501.098 telah memperluas wilayah. Twilight City, level 3, kota, sedang, masing-masing 10 juta unit emas, kayu, batu, dan besi. Masing-masing 100.000 unit kristal, permata, merkuri, dan belerang. Populasi, 50.000. Teknologi, 5 level khusus. Unit pahlawan, 20. Dari malam tanggal 13 hingga sore hari tanggal 15. Telah meningkatkan Twilight City dari kota kecil level 3 menjadi kota sedang level 3. Area Twilight City telah meluas beberapa kali jika seseorang melihat ke bawah dari langit. Bangunan aslinya sedikit padat, namun sekarang, ruang kosong yang besar muncul di luar bangunan ini. Yang perlu disebutkan adalah ketika sistem telah meningkatkan Twilight, tembok kota juga meluas bersama dengan kota. Pada saat ini, mereka masih menjaga wilayah itu dengan kuat. Tembok kota, level, elit, dapat naik level dengan level wilayah. Material yang diperlukan untuk naik level, 10 juta unit batu. Karakteristik, tinggi 25 meter, lebar 12 meter, kekokohan 50. Keterampilan, daya tahan, meningkatkan kekuatan dan pertahanan pasukan yang bertahan hingga 30%. Deskripsi, tembok kota dengan pertahanan yang baik. Tembok kota terikat erat dengan wilayah itu. Tidak akan ada situasi canggung di mana area wilayah melebihi tembok kota. Satu-satunya hal yang membuat Richard sakit kepala adalah persyaratan untuk meningkatkan kota level 3 ke kota level 1 terlalu keras. Sumber daya bukan masalah dengan kemampuan Twilight City saat ini. 20 juara tidak sulit, tetapi 2 yang terakhir berbeda. 5 teknologi canggih, 50.000 orang. Dia tahu betapa sulitnya meningkatkan teknologi. Konsumsi sumber daya adalah hal sekunder. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian adalah hal utama. Masih bagus jika itu biasa hingga menengah. Namun, Twilight City akan membutuhkan waktu sebulan atau bahkan lebih lama untuk meningkatkan dari canggih ke khusus. Selain itu, ada kemungkinan gagal. Twilight City akan membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan untuk menyelesaikan 5 teknologi canggih. Dia mengatur untuk melakukan penelitian penuh waktu untuk Sam, pandai besi berlengan 1. Dia meminta Sam untuk memotong antrian petugas yang lebih mendesak jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah jalan. Itu akan menunda waktu. Populasi 50.000 juga membuatnya terdiam. Dari mana datangnya begitu banyak orang di padang pasir? Sudah setengah tahun sejak dia datang ke era cemerlang, tetapi kota Twilight hanya menjemput 2.000 orang dari padang pasir. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengeluh. Para penguasa yang tinggal di tanah kaya memiliki setidaknya 30.000 hingga 50.000 orang. Sumber daya tandus di padang pasir membuat kondisi yang tidak menjadi masalah bagi penguasa lain menjadi sangat keras bagi kota Twilight. Richard menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum dia memikirkan solusi. Masalah populasi tidak dapat bergantung pada produksi padang pasir. Siapa yang akan menyeberangi padang pasir sepanjang hari tanpa alasan? Solusi terbaik adalah mengimpornya dari dunia luar. Dunia ini tidak kekurangan orang miskin yang telah mengungsi akibat perang. Kamar Dagang Asosiasi Pedagang Valet harus menunjukkan keefektifannya. Namun, harus ada batasnya. Kita tidak bisa mendatangkan beberapa penduduk sekaligus.
Menaikkan hati rakyat akan sangat mendorong pembangunan wilayah. Hati rakyat akan tercerai-berai jika jumlahnya terlalu banyak. Saya telah memecahkan masalah populasi. Saya hanya bisa membiarkan Sam bekerja keras pada teknologi. Saya harus terus menemukan bakat di bidang ini di masa depan. Menurut kondisi ini, jika kita ingin meningkatkan kota di masa depan, kita mungkin masih terhambat oleh teknologi. Pikiran Richard menjadi jernih. Dia segera menemukan inti masalahnya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan dalam 1 atau 2 hari. Dia hanya bisa melakukannya secara bertahap. Pembangunan Twilight City akan menghadapi berbagai kesulitan. Dia siap secara mental untuk ini. Dia melihat sekeliling setelah mengumpulkan pikirannya. Sudah waktunya baginya untuk meningkatkan bangunan lainnya. Dia masih memiliki banyak sumber daya. Dia telah meninggalkan 20 juta untuk Vale sebelumnya. Jadi dia masih memiliki 80 juta di tangannya. Tanpa ragu, ia segera mendirikan bengkel pandai besi, bengkel makanan, bengkel pembuatan bir, bengkel jahit, dan barak. Ia meningkatkan kelima bangunan itu. 3 jam kemudian, 5 bangunan khusus muncul di hadapannya. Selain barak, semuanya telah menjadi bangunan 4 lantai. Ia tampak gagah berani, hanya barak yang tetap sama. Satu-satunya perbedaan adalah pagar di luar telah menjadi tembok setinggi 3 meter. Barak dapat melatih penduduk biasa menjadi tentara dan berpartisipasi dalam perang. Mereka bahkan dapat memperoleh harta karun dan melatih pasukan khusus. Namun, bangunan yang praktis untuk penguasa lain hanya sedikit berharga di Twilight City. Richard tidak membutuhkan penduduk biasa untuk mengubah level. Pertama, beberapa penduduk lebih berharga daripada prajurit. Kedua, pasukan mayat hidup di tangannya lebih cocok untuk pertempuran gurun. Akibatnya, satu-satunya fungsi bangunan ini adalah untuk memenuhi persyaratan peningkatan wilayah. Richard cukup puas dengan inspeksinya. Tidak peduli apapun, Twilight City akan semakin kuat. Namun, Richard segera melihat area perumahan ketika dia melihat lebih dari 70 juta sumber daya biasa tersisa di panel atributnya. Dia membutuhkan kota besar dengan populasi 50.000 jika dia ingin naik level. Jumlah bangunan perumahan saat ini tidak cukup. Richard meningkatkan semua 40 bangunan perumahan ke level khusus setelah dia merenungkan. Dia hanya kehilangan beberapa juta sumber daya setelah peningkatan yang gila itu. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat angka-angka di panel atributnya. Keuntungan dari serangan terakhir di dunia bawah tanah memang melimpah. Bahkan sekarang, masih ada surplus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Itu memang sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran. Tanda seru, tapi itu tampak sedikit malu ketika berbalik. Itu karena dia hanya bisa meningkatkan 2 sarang pasukan menjadi mahkota. Keduanya membentuk kontras yang kuat. Apakah kamu mengingatkanku bahwa kekuatan pasukan adalah segalanya? Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tidak peduli seberapa baik orang-orang membangun kota, itu masih merupakan gaun pengantin bagi orang lain jika perlu lebih banyak kekuatan untuk melindunginya. Orang lain menyimpan biji-bijian sementara aku menyimpan senjata. Rumahnya adalah lumbungku. Richard meningkatkan semua bangunan di Twilight City dengan kemurahan hati ke tingkat khusus. Tingkat berikutnya akan mengharuskan Twilight City untuk ditingkatkan menjadi kota besar. Itu membuatnya kehilangan minat. Itu adalah situasi yang mengancam jiwa dengan populasi 50.000 dan 5 teknologi canggih. Di dunia bawah tanah, seorang kurcaci tua berdiri di tembok-tembok kota benteng yang menjulang tinggi. Ia menatap ke kejauhan, kelabu dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Mereka menuju ke kota kuku darah. Ia tidak mencari kota barbar itu, melainkan sosok yang pernah muncul sebagai penyelamat. Sayangnya, sudah setengah bulan, dan pihak lain belum juga muncul. Ren Augustus, apa yang kau lakukan di sini? Bajingan sialan, jika kau jatuh lagi, aku berjanji akan melemparkan mayatmu ke dalam selokan dan membiarkan tikus-tikus bergigi gergaji yang kotor itu melahapnya. Kurcaci tua itu berbalik ketika mendengar kutukan di belakangnya. Seorang kurcaci berwarna abu-abu di kursi roda muncul di hadapan kurcaci tua itu. Kemarahan menelan wajahnya. 2 boneka mekanik mendorong kursi roda di belakang kurcaci berwarna abu-abu itu. Salah satu lengannya, pendek seperti kecambah, mencolok. Kelainan bawaan. Kurcaci tua itu tersenyum pahit. Tuan Brown. Kurcaci itu adalah Brown, alkemis level 12 yang pertama kali bergabung dengan Richard.
Kurcaci berwarna abu-abu itu menatap tajam ke arah kurcaci tua itu. Kau jatuh dari sini terakhir kali. Kau masih berani datang ke sini. Kurcaci tua itu tidak berdaya. Itu hanya kecelakaan terakhir kali. Aku baik-baik saja, kan? Kecelakaan. Dengar, dengar. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan kurcaci? Demi Tuhan, aku berjanji kepada Tuan Yang Agung bahwa jika dia mengizinkannya, aku akan menendangmu ke bawah dan membiarkanmu mengalami apa itu kecelakaan. Brown jengkel. Kurcaci tua itu dengan tegas mengubah topik pembicaraan ketika melihat ini. Tuan Brown, mengapa kau mencariku? Brown mendengus dingin dan terlalu malas untuk terus berdebat. Lagi pula, hidupnya bukan miliknya. Dia berkata dengan kaku, Tuan kembali ke Twilight City 3 hari yang lalu dan secara khusus meminta untuk menemuimu. Diperkirakan mereka akan tiba di dunia bawah tanah dalam 2 hari. Katanya mengancam, Ren, jika kamu berbohong dan tidak memiliki garis keturunan dewa di tubuhmu, percayalah, aku akan melemparkan kalian semua ke dalam tungku tanpa Tuan marah. Kurcaci tua itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Tuan Richard kembali. Puji Dewa Kurcaci. Brown mengerutkan bibirnya. Dewa Kurcaci, orang itu sudah jatuh sejak lama. Apa gunanya memujinya sekarang, kita semua ras kecil. Mengapa kamu tidak membiarkan para kurcaci mengikutiku dan menyembah dewa besar kurcaci abu-abu? Kurcaci tua itu melotot marah pada Brown dan berteriak. Kurcaci berwarna abu-abu bodoh. Dewa yang agung tidak akan pernah jatuh. Dewaku hanya tidur. Dia akan kembali. Brown mencibir. Kembali. Legenda kalian para kurcaci. Bisakah bulan membangkitkannya saat terbit? Brown tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi dan melambaikan tangannya sambil menatap kurcaci tua yang marah itu. Berhentilah berdebat, cepat beritahu klanmu, jangan membuat kesalahan dan menyinggung Tuan. Jika saatnya tiba, aku tidak akan memaafkanmu. Brown sepertinya memikirkan sesuatu setelah mengatakan itu. Ia duduk tegak dan berkata dengan sedikit sanjungan. Tuan Ren, baru-baru ini aku menemukan beberapa pertanyaan tentang alkimia. Aku ingin tahu apakah kau bisa menjawabnya. Kurcaci tua itu menatap penampilan pihak lain yang tidak tahu malu, dan amarahnya menghilang. Kurcaci tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka semua dari ras yang sama, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Ia hanya bisa membuka mulutnya untuk menanyakan pertanyaan pihak lain setelah mendesah panjang dan menjelaskannya. Kurcaci tua itu tidak terbiasa dengan teknologi alkimia, tetapi untuk beberapa alasan, selama Brown menjelaskan sebab dan akibat secara rinci, Ren selalu bisa memikirkan cara. Seolah-olah pengetahuan itu tersembunyi di benaknya. Kurcaci tua itu menatap tembok kota abu-abu itu dalam-dalam dan tidak tinggal lebih lama lagi setelah Brown pergi dengan puas. Kurcaci itu berbalik dan meninggalkan tembok kota itu. Kurcaci tua itu menuju ke bagian dalam kota benteng. Jalan-jalan dipenuhi boneka-boneka mekanik, dan kurcaci-kurcaci berwarna abu-abu itu berlalu lalang. Perang yang menghancurkan kota benteng itu tampaknya telah terjadi beberapa dekade yang lalu. Tidak seorang pun menyebutkannya lagi. Kehidupan dunia bawah tanah selalu begitu pragmatis. Kelangsungan hidup adalah yang utama. Tidak masalah siapa yang memerintah mereka selama pihak lain dapat memberi mereka kesempatan untuk hidup. Secara kebetulan, pengelolaan dunia bawah tanah di Twilight City memungkinkannya untuk mengeluarkan potensinya dan menemukan cara yang cocok untuk berkembang. Dalam perjalanan, selain beberapa boneka mekanik yang melindunginya, tidak ada yang memperhatikannya. Kurcaci tua itu tidak peduli. Langkahnya menjadi jauh lebih cepat dengan antisipasi di dalam hatinya. Kurcaci tua itu berubah menjadi rumah bangsawan kecil setelah melewati 2 jalan. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kurcaci tua itu mengabaikan boneka mekanik yang menjaganya ketika gerbang istana terbuka, puluhan pasang mata memandang serempak. Patriark, Tuan Ren, semua kurcaci berwarna abu-abu, tua dan muda, menatap kurcaci tua itu dengan penuh harap. Tanda seru. Kurcaci tua itu selalu merasa sedikit malu dengan tatapan ini di masa lalu. Ia tahu apa yang ditunggu-tunggu oleh kurcaci berwarna abu-abu itu. Namun, kurcaci tua itu tidak bisa menjawab. Kali ini berbeda. Kurcaci tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang jelas. Lord Richard telah kembali ke Twilight City 3 hari yang lalu. Ia berkata bahwa ia akan datang ke Fortress City dalam beberapa hari. Namanya memanggil kita. Kata-kata ini segera membuat semua kurcaci berwarna abu-abu bersemangat.
Akhirnya di sini setelah menunggu lama. Puji Dewa Kurcaci, aku tahu bahwa kita bisa mendapatkan pengakuan dari penguasa permukaan. Hahaha, para anggota klan yang tidak datang, biarkan mereka menyesalinya. Diskusi panas terus berlanjut. Makhluk-makhluk di dunia bawah tanah selalu sangat menghormati yang kuat. Semua orang menghormati keberadaan yang keterlaluan yang telah sendirian membalikkan keadaan dan akhirnya memusnahkan penguasa kurcaci berwarna abu-abu di bawah tanah. Hanya sedikit orang yang akan memiliki beban psikologis untuk bergantung pada ahli seperti itu. Aturan bertahan hidup di dunia bawah tanah jauh lebih sederhana daripada di permukaan. Kejam, kurcaci tua itu menunggu sampai diskusi yang panas mereda sebelum berbicara lagi. Semua orang, kembali dan beristirahatlah. Beristirahatlah dengan baik untuk beberapa hari ke depan. Lord Richard mungkin akan tiba kapan saja. Kurcaci tua itu menatap dua kurcaci setengah baya setelah mengatakan itu. Ikutlah denganku. Ya, kurcaci tua itu menatap kedua kurcaci setengah baya itu dan berkata perlahan ketika mereka memasuki aula samping. Benda itu, apakah kamu siap? Keduanya memiliki ekspresi yang rumit. Patriark, begitu kita menyerahkan benda itu, kita tidak akan punya jalan keluar. Itu satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu adalah kunci untuk membuka kekuatan garis keturunan kita. Kurcaci tua itu terdiam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Udara tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kurcaci tua itu mengangkat kepalanya setelah sekian lama. Suara serak itu berkata, apakah kita punya pilihan? Kita telah kehilangan kekuatan kita terlalu lama sejak Dewa Kurcaci Agung itu tertidur selamanya. Siapa yang bisa mengaktifkan kuncinya? Kompleksitas yang tidak dapat dipahami menyelimuti tatapannya saat berbicara. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan. Kuncinya, kita tidak dapat mengumpulkan cukup banyak dalam 10.000 tahun dengan kekuatan kita saat ini. Sementara itu, Bloodhoof City telah mulai mengepung dan menekan kekuatan lain di dunia bawah tanah. Jelas ini akan memusnahkan klan kita jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan harga dirimu dan selamat, atau diperlakukan seperti sampah, kita tidak punya pilihan. Ketidakberdayaan dan rasa sakit menelan mata kedua kurcaci setengah baya itu. Yang lemah, selalu seperti ini. Lalu, mengapa kita tidak bergabung dengan kota Bloodhoof? Kurcaci tua itu mencibir. Kota Bloodhoof, itu hanya anjing yang dipelihara Lord Richard. Meskipun kota Bloodhoof bertanggung jawab atas dunia bawah tanah dan memiliki reputasi yang sangat besar, itu masih sama. Namun, orang-orang pintar tahu siapa penguasa sejati dunia bawah tanah. Kurcaci tua itu mendesah. Saat ini, hanya Lord Richard yang bisa membantu kita. Kita perlu mendapatkan kembali kekuatan kita. Aku bisa mengatakan bahwa Lord Richard bukanlah orang yang haus darah jika aku harus menilai dari sikapnya terhadap bawah tanah. Kita akan mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Kurcaci tua itu perlahan mengulurkan tangannya kedua kurcaci setengah baya itu saat berbicara. Keluarkan. Keduanya menatap kurcaci tua itu dengan tatapan penuh tekad dan mendesah pelan. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Kurcaci berwarna abu-abu itu telah kehilangan kekuatan untuk memutuskan nasib mereka sejak dewa mereka tertidur. Keduanya masing-masing mengambil pisau pendek dan menebaskannya di telapak tangan mereka. Darah langsung mengalir keluar, dan baunya menyengat. Adegan yang mengejutkan muncul di detik berikutnya. Darah yang mengalir keluar tampaknya telah kehilangan gravitasinya dan melayang di langit. Darah keduanya secara bertahap menyatu. Itu mengembun di langit sepertiga dari patung kurcaci seukuran kepalan tangan setelah selusin napas. Kurcaci tua itu menatap patung yang memancarkan aura yang familiar, dan air mata mengalir di wajahnya. Sebelum dewa kita tertidur, dia pernah bernubuat bahwa bulan merah akan terbit dan akan kembali, tapi sekarang, kita tidak bisa menunggu hari itu lagi. Richard melakukan pemeriksaan yang cermat setelah peningkatan wilayah itu. Dia dalam suasana hati yang baik saat melihat kota yang luas itu. Dari wilayah kumuh yang hanya dihuni beberapa ikan besar dan kecil hingga kota Twilight yang melahap jiwa. Usahanya dalam 6 bulan terakhir tidak sia-sia. Tanda seru, itu semua ada di batu bata dan ubin ini. Selain itu, dia bisa membangun lebih banyak bangunan di ruang yang diperlebar. Dia ingat tujuan awalnya untuk menjadikan kota Twilight sebagai mutiara paling terang di padang pasir. Dia bertekad untuk mencapai tujuan ini. Richard tiba di tembok utara setelah berjalan-jalan.
Dia melihat ke kejauhan dan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak punya waktu untuk mengunjungi tanah pasir hisap dalam beberapa hari terakhir. Ketika dia pergi, energi gelap pohon kuno dewa telah memuaskan transformasi. Selama setengah bulan ini, cacing pasir hampa membuka gerbang ruang angkasa untuk membiarkan pohon kuno dewa memburu pemburu kehampaan. Itu seharusnya cukup untuk memuaskan transformasi. Richard terbang menuju pasir hisap tanpa ragu-ragu. Ketika pohon kuno dewa muncul di hadapannya, Richard segera menyadari bahwa bos itu memancarkan aura jahat yang tak berujung dengan aneh. Yang pertama adalah cabang pohon yang layu. Warna hitam abu-abu aslinya telah berubah menjadi hitam pekat saat ini. Itu juga bersinar samar. Itu seperti seseorang telah mengolesinya dengan lapisan minyak. Itu memberi orang perasaan genit. Auranya juga berbeda dari sebelumnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, bergolak dan tidak stabil. Itu tidak stabil, mereka masih bisa merasakan tekanan darinya meskipun mereka sangat jauh. Saat dia membuka panel atribut, perubahan baru memang muncul di bilas status pohon kuno dewa. Pohon kuno dewa, jenis pasukan, unit bos, level 14, status, transformasi 120%. Pihak lain telah melahap cukup banyak energi gelap, dan itu bahkan telah melampaui batas transformasi. Richard mengerutkan kening. Berbicara secara logis, ketika mengumpulkan energi transformasi, semakin banyak, semakin baik. Tetapi sekarang, kondisi pohon kuno dewa itu sangat tidak stabil. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa itu akan bermanfaat. Dia segera mendekat. Tuan, suara santai pohon kuno dewa terdengar. Richard mengangguk. Treebeard, mengapa kamu tidak berubah? Dia telah memberikan harta karun mistis, darah dewa kegelapan, yang telah dia tukarkan dengan 8 juta poin, kepada pohon kuno dewa, yang dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Berbicara secara logis, seseorang seharusnya tidak menundanya. Pohon kuno dewa berkata dengan suara teredam, Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Saya masih bisa mengendalikan kekuatan dalam tubuh saya. Transformasi ini mungkin akan memakan waktu lama, saya perlu menunggu perintah Anda. Sebagai pasukan tempur terkuat di Twilight City, begitu ia tertidur lelap, itu akan memengaruhi seluruh strategi Twilight City. Pohon kuno dewa itu tidak bodoh. Sebagai unit bos, kecerdasannya bisa dianggap luar biasa. Hanya saja kekuatan tempurnya yang berlebihan membuat orang mengabaikan hal ini. Richard mengangguk lega. Apakah Anda perlu memindahkan barang-barang yang disimpan di bawah akar Anda? Ada ruang bawah tanah yang luas di bawah akar pohon kuno dewa. Tanaman ajaib yang ia rampas dari dunia semuanya ditanam di sini. Mayat para pahlawan yang telah ia bunuh juga disimpan di dalam. Tidak perlu. Transformasi saya tidak akan memengaruhi barang-barang di bawah ini. Bagaimana dengan pahlawan naga gurun? Saya sudah menggunakan akar saya untuk mengendalikan tubuhnya. Saat ia lemah, saya akan langsung menyuntikkan energi ke dalamnya sehingga ia tidak akan mati. Richard mengangguk puas. Bos ini serba bisa. Tuan, tolong jangan biarkan penduduk Twilight City memasuki tanah pasir hisap saat aku bertransformasi. Aku tidak bisa mengendalikan pasir hisap. Richard mengangguk. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia mencabut cabang pohon busuk itu. Treebeard, apakah kamu tahu asal-usul cabang ini? Wajah bengkok pohon kuno dewa itu memperlihatkan sedikit keterkejutan. Tuan, aku sangat akrab dengan aura jahat yang dipancarkan pohon ini, itu seperti aura jurang. Mata Richard menyipit. Aura jurang. Richard menundukkan kepalanya dan menatap cabang pohon itu dengan serius. Mungkinkah itu pohon jahat lain yang datang ke alam utama dari jurang seperti pohon kuno dewa? Dia harus bergegas setelah masalah sepelenya. Dia harus memastikan apakah pohon busuk itu telah layu dan apakah dia masih bisa menyelamatkannya. Richard juga berbicara lebih banyak dan menyuruh cacing pasir mundur dari tanah pasir hisap setelah percakapan dengan pohon kuno dewa. Orang bisa melihat tawon-tawon yang menari-nari dengan liar di udara dan perlahan-lahan hinggap di batang pohon kuno milik dewa saat dia berdiri di tepi dan menyaksikan. Segera setelah itu, aura pohon kuno milik dewa yang berfluktuasi secara bertahap menyatu dan berubah menjadi pohon layu biasa. Richard melihat panel sistem. Pada saat ini, pohon kuno milik dewa hanya memiliki satu atribut yang tersisa, transformasi. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Alphys sedang dalam proses transformasi, begitu pula pohon kuno milik dewa. Kekuatan Twilight City akan segera meletus. Terlebih lagi,
Yang berbeda dari Alphys adalah bahwa begitu pohon kuno dewa berhasil bertransformasi, ia akan memperoleh kekuatan dewa. Kekejian, itu adalah keberadaan yang sangat jahat yang dapat membunuh dewa. Tidak seorang pun dapat memperkirakan ketinggian apa yang dapat dicapai oleh pohon kuno dewa yang sudah kuat saat itu. Antisipasi memenuhi hati Richard. Aku dapat membawa bos super besar ini ke kuil tempat hati dewa berada untuk menyelesaikan misi peringkat es jika pohon kuno dewa berhasil bertransformasi dalam waktu 2 bulan. Setengah bulan telah berlalu sejak batas waktu yang diberikan kepadanya oleh Pim, yang telah kehilangan hatinya. Dia hanya bisa melihat apakah ada cukup waktu. Richard tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu setelah dia sadar kembali. Dia melihat cacing pasir hampa dengan kulit emas gelap dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Makhluk ini, yang 2 bulan lalu masih bayi serangga, telah tumbuh hingga 50 meter. Diameter belalainya lebih dari 20 meter. Orang-orang biasa merasa seolah-olah mereka berhadapan dengan tembok kota. Itu memberikan rasa penindasan yang kuat. Pada saat ini, perbedaan antara cacing pasir biasa dan cacing pasir hampa juga terlihat jelas. Tanda seru. Meskipun cacing pasir biasa telah tumbuh banyak, tingginya masih kurang dari 40 meter. Yang kecil tidak mendekati cacing pasir hampa dan hanya bisa merengek pada Richard dari kejauhan. Sebagai garis keturunan hampa, itu adalah bos besar yang menakutkan bagi cacing pasir biasa. Richard melepaskan rohnya dan memasuki lautan roh cacing pasir hampa. Cacing pasir hampa merasakan keingintahuan Richard, dan itu menjadi bersemangat. Tuan, setelah perkembangan ini, cacing pasir hampa secara bertahap menguasai komunikasi dan membuka kecerdasannya. Wajah Richard menjadi gelap saat dia melihat pria besar yang masih mencoba menggosok kepalanya padanya. Bahkan tembok kota tidak dapat menahannya jika seseorang harus menggosoknya. Richard menghentikan perilaku genitnya. Dia menggunakan pikirannya untuk bertanya berapa lama cacing pasir hampa itu bisa membuka gerbang spasial. Tuan, sudah 6 jam sejak aku membuka ruang itu bisa mempersingkat waktu jika jaraknya terlalu jauh. Sebelumnya, itu 4 jam. Sekarang, itu 6 jam. Peningkatannya sangat besar. Pembukaan celah spasial 24/7 yang dia nantikan tidak mungkin jauh. Kemampuan cacing pasir hampa itu adalah kekuatan strategis bagi Twilight City. Efeknya tak terlukiskan. Richard kembali ke Twilight City setelah cacing itu menyemangati cacing pasir hampa dan berulang kali mengingatkannya untuk melahap energi hampa tetapi bukan makanan dari bidang utama. Dia sementara meninggalkan orang-orang besar ini untuk menjaga tanah pasir hisap. Dengan kekuatan militer Twilight City saat ini, cacing itu telah berulang kali membersihkan area dalam jarak puluhan kilometer. Cacing itu tidak mungkin tanpa sengaja mencapai tanah pasir hisap tanpa ketahuan. Selain itu, tidak perlu menjaga pohon kuno dewa. Richard duduk dan minum teh hangat saat kembali ke rumah Tuan. Valkyrie gelap, Sina, dan centaur kecil yang naif Emily tiba bersama. Tuan, ayah. 3 gelar yang sama sekali berbeda terdengar bersamaan. Richard memandang mereka dengan geli. Apa yang terjadi? Sina menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saya berharap untuk kembali ke markas suku Krina. Itulah yang dijanjikan Richard sebelum kepulangannya. Namun, dia tidak menyangka akan secepat itu. Richard mengangguk setelah merenung sejenak. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Hati-hati. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Emily dan memutar matanya yang besar. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan? Emily naik dan melingkarkan lengannya di bahu Richard. Ayah, aku juga ingin keluar dan bermain dengan Suster Sina. Tidak, berlatihlah sendiri. Richard tertawa. Kamu baru level 9, pasukan lapangan di sekitar sudah cukup bagimu untuk naik level. Kamu tidak diizinkan meninggalkan Twilight City sebelum mencapai level 15. Emily hampir menangis. Dia cemberut dan menatap Richard dengan menyedihkan. Ayah, aku mohon. Ayah. Richard mengabaikannya. Gadis kecil itu mencoba bersikap lucu untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Kemudian, dia dengan marah bergumam bahwa ayahnya adalah orang jahat yang besar dan berlari keluar pintu. Richard dengan kejam menghancurkan rencana mantan bos setengah dewa untuk keluar dan bermain untuk pertama kalinya. Sina juga menganggapnya lucu. Jika mereka bisa memulihkan ingatan centaur suatu hari dan tahu tentang pengalamannya, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Dia mulai menantikan pemulihan ingatan pihak lain. Setelah dia sadar kembali,
dia berkata perlahan, "Tuan, jika memungkinkan, aku akan mencoba membujuk anggota sukuku untuk bergabung dengan Twilight City." Sina selalu tahu apa yang dipikirkan Richard. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, kota keajaiban telah menjelaskan semuanya. Tidaklah memalukan bagi suku Krina untuk bergabung dengan Twilight City. Itu bahkan suatu kehormatan. Yang lebih penting, Dewa Kobold mengutuk suku Krina. Pihak lain telah mengalami kemunduran di Twilight City berkali-kali, jadi mereka pasti membenci suku Krina. Twilight City dapat menghentikan Dewa Kobold, tetapi apa yang dapat dilakukan suku Krina? Richard menatap Sina dalam-dalam. Berusahalah yang terbaik, tidak perlu terlibat. Twilight City saat ini bukan lagi wilayah lemah yang dapat dihancurkan kapan saja. Akan lebih baik jika suku Krina bisa bergabung, tetapi itu tidak akan memengaruhi apapun tanpa mereka. Terutama sekarang karena pohon kuno dewa dan Alphys masih menjalani transformasi lebih lanjut. Ya, Richard melirik Valkyrie gelap itu. Dia mengangguk pada bos teratas dan tidak mengatakan apa-apa. Pihak lain perlahan memegang dadanya dan tidak mengatakan apa-apa. Seseorang bisa mengatakan semuanya tanpa kata-kata. Richard merasa sedikit aneh saat melihat keduanya pergi. Pohon kuno dewa dan Alphys sedang dalam transformasi. Sesuatu pasti telah memprovokasi Sina dan Valkyrie gelap untuk keluar dan berlatih sendiri untuk naik level. Twilight City sekarang seperti hari sebelum kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Kekuatan Twilight City akan naik beberapa level jika mereka berhasil kembali. Sepertinya aku sendiri yang harus menjelajahi pohon busuk itu. Tapi sebelum itu, sebaiknya aku pergi ke dunia bawah tanah dulu. Aku ingin tahu seberapa banyak teknologi alkimia yang telah dipulihkan oleh Fortress City. Ada apa dengan kurcaci dengan garis keturunan dewa itu? Selain itu, tidak perlu menjaga pohon kuno dewa. Richard duduk dan minum teh hangat saat kembali ke rumah Tuan. Valkyrie gelap, Sina, dan centaur kecil yang naif Emily tiba bersama. Tuan, tanda seru, Tuan, Ayah. 3 gelar yang sama sekali berbeda terdengar pada saat yang sama. Richard memandang mereka dengan geli. Apa yang terjadi? Sina menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Saya berharap untuk kembali ke markas suku Krina. Itulah yang dijanjikan Richard sebelum kepulangannya. Namun, dia tidak mengharapkannya secepat itu. Richard mengangguk setelah dia merenung sejenak. Pergilah lebih awal dan kembali lebih awal. Hati-hati. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Emily dan memutar matanya yang besar. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan? Emily naik dan melingkarkan lengannya di bahu Richard. Ayah, aku juga ingin keluar dan bermain dengan Suster Sina. Tidak, berlatihlah sendiri. Richard tertawa. Kamu baru level 9, pasukan lapangan di sekitarmu sudah cukup untuk membuatmu naik level. Kamu tidak diizinkan meninggalkan Twilight City sebelum mencapai level 15. Emily hampir menangis. Dia cemberut dan menatap Richard dengan menyedihkan. Ayah, aku mohon, Ayah. Richard mengabaikannya. Gadis kecil itu mencoba bersikap manis untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapat respons apapun. Kemudian, dia dengan marah bergumam bahwa ayahnya adalah orang jahat yang besar dan berlari keluar pintu. Richard dengan kejam menghancurkan rencana mantan bos setengah dewa untuk keluar dan bermain untuk pertama kalinya. Sina juga menganggapnya lucu. Jika mereka dapat memulihkan ingatan centaur suatu hari dan mengetahui tentang pengalamannya, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Dia mulai menantikan pemulihan ingatan pihak lain. Setelah dia sadar kembali, dia berkata perlahan, Tuan, jika memungkinkan, aku akan mencoba membujuk anggota sukuku untuk bergabung dengan Twilight City. Sina selalu tahu apa yang dipikirkan Richard. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, kota keajaiban telah menjelaskan semuanya. Tidaklah memalukan bagi suku Krina untuk bergabung dengan Twilight City. Itu bahkan suatu kehormatan. Yang lebih penting, Dewa Kobold mengutuk suku Krina. Pihak lain telah mengalami kemunduran di Twilight City berkali-kali, jadi mereka pasti membenci suku Krina. Twilight City dapat menghentikan Dewa Kobold, tetapi apa yang dapat dilakukan suku Krina? Richard menatap Sina dalam-dalam. Cobalah yang terbaik. Tidak perlu terlibat. Twilight City saat ini bukan lagi wilayah lemah yang dapat dihancurkan kapan saja. Akan lebih baik jika suku Krina bisa bergabung, tetapi itu tidak akan memengaruhi apapun tanpa mereka. Terutama sekarang karena pohon kuno dewa dan Alphys masih mengalami transformasi lebih lanjut. Ya,
Richard melirik Valkyrie gelap itu. Dia mengangguk ke bos teratas dan tidak mengatakan apa-apa. Pihak lain perlahan memegang dadanya dan tidak mengatakan apa-apa. Seseorang bisa mengatakan semuanya tanpa kata-kata. Richard merasa sedikit aneh saat melihat keduanya pergi. Pohon kuno dewa dan Alphys sedang dalam transformasi. Sesuatu pasti telah memprovokasi Sina dan Valkyrie gelap untuk keluar dan berlatih sendiri untuk naik level. Twilight City sekarang seperti hari sebelum kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Kekuatan Twilight City akan naik beberapa level jika mereka kembali dengan sukses. Sepertinya aku sendiri yang harus menjelajahi pohon busuk itu. Tapi sebelum itu, sebaiknya aku pergi ke dunia bawah tanah dulu. Aku ingin tahu berapa banyak teknologi alkimia yang telah dipulihkan oleh kota benteng. Ada apa dengan kurcaci dengan garis keturunan para dewa itu, tanggal 16 Oktober. Sebelum menuju ke dunia bawah tanah, Richard merekrut pasukan yang baru disegarkan. Ia merekrut sejumlah prajurit pada tanggal 22 September sebelum ia pergi ke kota Solan. Ia merekrut 2 set yang terkumpul pada tanggal 1 dan tanggal 8 Oktober ketika ia meningkatkan wilayahnya. Tanda seru. Selama periode ini, ia merekrut total 4 sarang pasukan. Total kekuatan militer saat ini adalah Guardian Mumi 630, Axe of the Dead, Bandaget Mumi, Scorpion Warrior 141, Giant Axe Dead Knight 261-387, Sand Condensation Archer 850, Wild Sand Mage 445, Curse Parao 90, Glorious Tropes, Stone Statue of the Dead 720, Heavy Blade Warrior 20, Crown Tropes, Skeleton Blood Dragon 160, Skeleton Demon 0, total kekuatan militer 4.536, lebih dari 4 batalion. Dia sangat menghargai pasukan fusi, patung batu orang mati. Jumlah mereka juga telah mencapai 7 skuadron yang berlebihan. Mereka dapat menutupi seluruh kota Twilight jika semuanya naik ke langit. Kekuatan di tangannya meningkat lagi. Namun, harganya adalah sumber daya di antarmuka berkurang dengan cepat. Dia telah menggunakan semua sumber daya langka yang telah dia kumpulkan di kota Solan. Untuk merekrut patung batu orang mati, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sumber daya biasa untuk ditukar dengan sejumlah besar sumber daya langka. Setelah putaran konsumsi ini, dia masih memiliki 50 juta sumber daya tersisa. Itu membuat Richard mendesak pada sumber daya berlimpah yang telah dia peroleh dari menaklukkan dunia bawah, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sakit kepala karena pengeluaran yang tinggi. Dia awalnya ingin mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan semua sarang pasukan ke tingkat yang mulia. Namun, setelah sebulan, sumber daya yang dia dapatkan semakin berkurang. Itu membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Dengan keluarga besar yang melahap emas seperti sarang pasukan, mereka merasa itu tidak cukup, tidak peduli berapa banyak yang mereka hasilkan. Saya masih memperoleh lebih banyak dengan menaklukkan peta tingkat tinggi. Sayangnya, terlalu sulit untuk menemukan pasukan yang kaya dan mudah dikendalikan seperti kurcaci berwarna abu-abu. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan meninggalkan gurun kematian. Namun, pada tahap ini, Twilight City tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ekspedisi jarak jauh secara berkala. Bulan merah akan segera tiba, dan perubahan besar akan segera terjadi. Sebelum kemampuan pergerakan spasial dari Sunworm Void menjadi tidak stabil, ia harus berhati-hati saat berburu. Setelah menganugerahkan gurun kepada pasukan yang direkrut, Richard tidak ragu untuk memasuki dunia bawah tanah melalui portal 2 arah yang dibangun di tanah pasir hisap. Richard masih tidak bisa merasakan vitalitas bos ini ketika dia melewati pohon kuno dewa itu. Seolah-olah pohon itu benar-benar layu. Tawon beracun di dahan-dahan juga tertutup warna hitam keabu-abuan seolah-olah telah berubah menjadi fosil. Pemandangan ini tampak agak aneh. Richard mengamati sebentar, masih terlalu pagi untuk bangun. Setelah dia melewati celah spasial, dia segera memasuki terowongan bawah tanah. Lingkungan gelap dunia bawah tanah muncul di depan matanya lagi. Dia mengerutkan kening saat mencium bau udara lumpur. Tidak peduli seberapa sering dia datang, dunia tanpa sinar matahari ini akan tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Dia membuka peta sistem, dan setelah memastikan targetnya, dia mengendalikan pasir untuk terbang keluar. Kota Bloodhoof telah menjadi pusat dunia bawah tanah sejak musuh mereka memusnahkan para kurcaci berwarna abu-abu. Pemilik kota ini, para barbar penjara bawah tanah,
akhirnya menjadi penguasa dunia bawah tanah. Meskipun penguasa ini dalam tanda kutip bagi banyak orang. Bagaimanapun, sebelum penguasa dunia permukaan berbicara, kota kuku darah adalah penguasa dunia bawah tanah yang paling kuat. Tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Pada saat ini, jalan-jalan kota kuku darah ramai dengan aktivitas. Sejauh mata memandang, semua jenis ras penjara bawah tanah yang aneh datang dan pergi. Sebagian besar makhluk ini ada di sini untuk berdagang senjata. Berita tentang kota kuku darah yang menggunakan makanan untuk membeli peralatan tingkat tinggi dari semua kekuatan telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah sebelum musuh memusnahkan para kurcaci berwarna abu-abu. Makanan lebih berharga daripada apapun di dunia bawah. 9 dari 10 pertarungan adalah untuk mendapatkan makanan. Tiba-tiba, pasir kuning terbang ke kota dari langit. Banyak orang di jalan tanpa sadar mendongak. Kamu berani menerobos masuk ke kota kuku darah. Dia benar-benar mencari kematian. Itu, penguasa dunia permukaan. Jalanan langsung menjadi bising. Semua orang membelalakan mata mereka. Mereka ingin melihat seperti apa rupa penguasa legendaris di permukaan. Sayangnya, kecepatannya terlalu cepat. Ketika mereka bereaksi, mereka hanya melihat bayangan yang kabur. Itu membuat banyak orang merasa kasihan. Yellow Sand Control adalah kemampuan khas Richard di dunia bawah. Selain itu, poin legendarisnya telah melampaui 10 poin. Orang bisa menggambarkan ketenaran dan reputasinya di dunia bawah sebagai sesuatu yang mengerikan. Richard mengabaikan jalanan yang gelisah dan langsung terbang ke rumah besar Tuan Kota. Sel Bloodhoof, Tuan Kota Bloodhoof City, menyambut Richard begitu dia mendarat. Pihak lain dapat mengetahui kedatangannya terlebih dahulu setiap saat. Sel melangkah maju dan membungkuk. Tuan Richard, selamat datang. Posturnya penuh hormat dan rendah hati. Itulah yang paling dikagumi Richard tentang kehidupan penjara bawah tanah itu. Dia bisa menerima dan melepaskannya. Dan ketika tiba saatnya untuk mengakui kekalahan, dia tidak akan pernah memaksakan diri. Senyum muncul di wajahnya. Tidak perlu bersikap sopan, Sel. Aku berjanji padamu bahwa para barbar penjara bawah tanah akan mengikuti Twilight City untuk menaklukkan permukaan di masa depan. Pertahankan sikap yang baik. Kita adalah teman di masa lalu dan akan menjadi teman di masa depan. Dia melangkah maju dan menepuk bahu pihak lain. Nada suaranya mengandung sedikit keintiman. Sel menegakkan tubuh, emosinya rumit. Teman-teman, dia menatap Richard dalam-dalam dan mengangguk. Para petinggi ras barbar di penjara bawah tanah di belakangnya juga menghela napas lega.